Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Agustin. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah ingin menjelaskan sedikit tentang struktur dan anatomi kontrak. Yang pertama, unsurnya yang paling penting dalam merancang kontrak, yaitu si perancang harus memperhatikan struktur dan anatomi kontrak yang dibuatnya. Struktur kontrak adalah struktur susunan yang akan dibuat. Struktur kontrak yang berdimensi nasional ada 12 hal yang pokok. Yang pertama ada judul kontrak. Judul kontrak adalah kepala dari kontrak. Judul kontrak biasanya meliputi seperti 1. Sama dengan isi kontrak yang bersangkutan. Yang kedua, mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam yang bersangkutan. Yang ketiga, judul kontrak tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua ada pembukaan kontrak. Pembukaan kontrak merupakan bagian awal dalam suatu kontrak. Ada 2 model pembukaan kontrak. Yang pertama, tanggal kontrak disebutkan pada bagian awal kontrak. Yang kedua, tanggal kontrak disebutkan pada bagian akhir kontrak. Pembukaan kontrak meliputi tanggal. 3. Komparisi. Komparisi adalah bagian dari suatu kontrak yang membuat identitas suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak secara lengkap. Biasanya membuat nama-nama para pihak, para pekerja, tempat tinggal, termasuk kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak dalam kontrak. Misalnya mewakili, memegang kuasa, dan bertindak untuk diri sendiri. Yang keempat ada resital atau latar belakang. Resital adalah penjelasan resmi atau latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan dalam resital. Dalam resital ini juga tercantum dan dicantumkan sebab atau kuasa yang halal. Dari kontrak ini, sebab yang halal merupakan syarat sah perjanjian. Yang kelima ada definisi. Definisi adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam kontrak. Tujuan mendefinisikan istilah. Istilah adalah memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah definisi yang digunakan dalam kontrak tersebut, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari para pihak yang membuat kontrak tersebut. Yang kedua, istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal yang berikutnya, sehingga dapat mempersingkat dalam merumuskan istilah-istilah pada pasal-pasal berikutnya. Atau cukup menggunakan istilah itu tanpa perlu menjelaskannya lagi, mengingat istilah yang digunakan telah didefinisikan pasal definisi tersebut. Yang keenam, mengatur hak dan kewajiban atau substansi kontrak. Substansi kontrak merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak dapat mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap, termasuk dalamnya objek kontrak, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Yang ketujuh ada domisili. Domisili adalah tempat seorang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Tujuan dari penentuan domisili adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadai hubungan hukum dengan pihak lainnya. Domisili dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama tempat
tempat kediaman sesungguhnya, merupakan tempat untuk melakukan perbuatan hukum, pada umumnya tempat kediaman yang sesungguhnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu tempat kediaman sukarela atau berdiri sendiri, yaitu tempat kediaman yang tidak tergantung atau bergantungan pada atau ditentukan oleh pada orang lain. Yang kedua, tempat kediaman yang wajib, yaitu wajib di kediaman yang ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan orang lain. Domisili yang dipilih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, domisili yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu tempat kediaman yang dipilih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, domisili secara bebas, yaitu tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang menekatkan kontrak atau hubungan hukum. Yang kedelapan, keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan karena adanya kejadian yang ada di luar kekuasaannya. Dalam kontrak baik dimensi nasional maupun internasional selalu dicantumkan keadaan memaksa. Baiklah, selanjutnya adalah kelalaian dan pengakhiran kontrak. Kelalaian ini adalah lalai atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh satu pihak atau debitur sebagai yang ditentukan dalam kontrak. Dalam kontrak dicantumkan ketentuan yang berkaitan dengan pengakhiran kontrak. Pengakhiran kontrak merupakan upaya untuk menghentikan atau mengakhiri yang dibuat oleh para pihak. Yang ke-10, pola penyelesaian sengketa. Pola ini adalah pola penyelesaian sengketa atau mengakhiri dari bagian kontrak. Yang ke-11, penutup. Penutup kontrak merupakan bagian akhir dari kontrak. Bunyi bagian penutup adalah berbeda antara kontrak yang satu dengan kontrak lainnya, baik dibuat dalam akta di bawah tanda tangan atau akta autentik. Yang ke-12, tanda tangan. Tanda tangan merupakan nama yang ditulis secara khas dan tanda tangan para pihak. Dengan tanda tangan para pihak dalam kontrak yang dibuat dalam bentuk yang dimuat dalam kontrak meliputi tanda tangan para pihak dan saksi-saksi. Adapun kontrak yang dibuat dalam akta autentik, maka tanda tangan itu terdiri dari pihak saksi-saksi, notaris atau pejabat pembuat akta, atau disebut juga dengan PPAT. Oke, baiklah, di sini saya cukup sekian menjelaskan sedikit tentang struktur dan anatomi kontrak. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.